wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani dengan NIM G2B1240012. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas atau BMC sebagai seorang mahasiswa, khususnya dalam konteks pengembangan diri dan aktivitas akademik di bidang agribisnis. Jadi, melalui bisnis model kanvas atau BMC ini, saya menggambarkan bagaimana peran, aktivitas, sumber daya, serta nilai yang saya bangun sebagai mahasiswa dapat tersusun secara sistematis layaknya sebuah model bisnis. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana saya dapat belajar, berkontribusi, dan berkembang secara lebih efektif selama menjalankan peran sebagai mahasiswa. Di sini kita lihat ada bisnis model kanvas, itu sendiri ada 9 komponen eh, kotak. Yang pertama customer segment, di mana saya sebagai mahasiswa, saya memiliki beberapa pihak yang menerima manfaat dari aktivitas dan kemampuan saya. Segmen pertama adalah diri saya, karena setiap proses belajar, tugas, dan kegiatan kampus yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan akademik, soft skill, dan pengembangan diri. Kemudian yang segmen kedua adalah dosen, di mana dosen ini yang menerima kontribusi saya dalam bentuk tugas yang saya kerjakan. Kemudian kedisiplinan juga ini saya hadir di kelas serta partisipasi dalam diskusi. Kemudian segmen berikutnya adalah teman-teman mahasiswa, terutama mereka yang bekerja sama dengan saya dalam tugas kelompok atau diskusi kelas. Selain itu, masyarakat umum juga menjadi penerima manfaat ketika saya melakukan kegiatan pengabdian, penelitian atau aktivitas sosial sebagai bagian dari peran saya sebagai mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu value proposition atau proposi nilai atau manfaat utama. Jadi nilai yang saya tawarkan sebagai mahasiswa muncul dari kemampuan dan komitmen saya dalam menyelesaikan studi. Jadi saya ini memiliki kemampuan akademik yang baik di bidang yang saya pelajari yaitu di bidang agribisnis, didukung dengan kedisiplinan dan manajemen waktu yang teratur. Saya juga mampu bekerja sama dengan tim atau kelompok di mana dapat berkomunikasi dengan baik, berpikir kritis, dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen dengan analisis yang matang. Kemudian saya juga aktif mengikuti kegiatan kampus serta berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang, sehingga setiap tugas dan kontribusi yang saya berikan memiliki kualitas dan manfaat yang jelas, baik bagi diri saya, teman maupun dosen. Kemudian model bisnis model kanvas ini yang ketiga yaitu channels, di mana kita lihat di sini channels yang saya miliki ada 3 bagian. Yang pertama itu saya menyampaikan nilai dan kontribusi saya terutama melalui kegiatan perkuliahan, baik tatap muka maupun online, melalui tugas, diskusi, dan presentasi. Saya menunjukkan kemampuan dari hasil belajar saya. Selain itu, saya juga memanfaatkan media digital seperti WhatsApp, email, dan Google Classroom untuk berkomunikasi dengan teman maupun dengan dosen. Kemudian kegiatan kampus seperti seminar yang menjadi saluran penting bagi saya untuk menunjukkan partisipasi, memperluas jaringan, dan menyampaikan manfaat dari kemampuan yang saya miliki. Kemudian yang keempat, bisnis model kanvas yang keempat yaitu customer relationship atau jenis hubungan dengan pelanggan. Jadi, saya membangun hubungan yang profesional dengan dosen melalui kedisiplinan hadir di kelas, komunikasi yang sopan, dan partisipasi aktif dalam diskusi. Dengan teman-teman mahasiswa, saya menjaga hubungan yang kolaboratif dan saling mendukung satu sama lain, terutama saat bekerja dalam kelompok. Saya juga berusaha menjaga sikap yang humanis dan empatik, baik dalam interaksi kelas maupun kegiatan kampus atau di luar kampus, sehingga hubungan yang saya bangun dapat terus berkelanjutan dan memberi manfaat dalam jangka panjang, termasuk dalam membangun network. Kemudian bisnis model kanvas yang kelima yaitu revenue new stream. Di sini kita lihat atau
Revenue stream itu dapat kita lihat atau sumber pendapatan, di mana revenue stream ini adalah sumber pendapatan utama saya yang berasal dari uang saku yang diberikan oleh keluarga atau orang tua. Selain itu, saya juga berusaha menambah pendapatan melalui aktivitas bisnis kecil-kecilan seperti jualan online, jasa desain, jasa editing, atau jasa print. Jadi pendapatan tambahan ini membantu eh, saya memenuhi kebutuhan kuliah dan kebutuhan pribadi sehari-hari sekaligus melatih saya untuk lebih mandiri secara finansial. Kemudian bisnis model kanvas yang keenam yaitu key activities atau aktivitas utama sebagai seorang mahasiswa. Jadi aktivitas utama saya sebagai seorang mahasiswa itu mencangkup mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas dan berpartisipasi dalam diskusi kelas. Saya juga mengatur waktu dan jadwal belajar saya agar semua kewajiban akademik di perkuliahan itu eh, dapat saya selesaikan dengan tepat waktu. Selain belajar, saya terus mengembangkan kemampuan soft skill saya dan hard skill, baik melalui belajar mandiri maupun mengikuti seminar kampus. Semua aktivitas ini saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi dan mempersiapkan diri saya untuk menghadapi tantangan akademik maupun di dunia kerja nanti. Kemudian bisnis model kanvas yang ketujuh yaitu key resources atau sumber daya alam, di mana key resources ini atau sumber daya utama yang saya gunakan meliputi laptop atau smartphone atau HP yang saya manfaatkan untuk belajar dan mengakses materi kuliah. Saya juga menggunakan buku, modul, dan sumber belajar online eh, sebagai referensi. Kemudian manajemen waktu dan kedisiplinan adalah model internal penting yang saya kembangkan untuk mengukur aktivitas saya. Selain itu, dukungan dari teman, dosen, dan keluarga itu menjadi sumber motivasi yang mendorong saya menjalani peran sebagai mahasiswa. Kemudian yang lebih penting ini kesehatan fisik dan mental juga yang saya jaga agar dapat terus produktif. Kemudian yang bisnis model kanvas yang kedelapan yaitu key partners atau mitra utama. Jadi mitra utama saya meliputi dosen dan pembimbing akademik yang memberikan ilmu serta bimbingan selama perkuliahan. Jadi teman-teman kelas juga dan kelompok belajar dapat membantu saya memahami materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen yang dapat dikerjakan itu bersama-sama. Kemudian alumni serta jaringan internasional ini memberikan inspirasi dan wawasan di dunia kerja nanti. Kemudian keluarga saya adalah penopang utama dan semangat saya untuk memberikan dukungan finansial dan moral. Kampus menyediakan fasilitas pembelajaran yang saya gunakan setiap hari. Selain itu, platform belajar online itu yang saya sering kunjungi yaitu YouTube, Google Scholar, dan aplikasi AI yang sangat membantu saya memperkuat pemahaman materi kuliah yang saya ingin kembangkan. Kemudian bisnis model kanvas yang ke-9 atau yang terakhir yaitu konstruktor atau struktur biaya. Jadi saya sebagai mahasiswa saya mengeluarkan berbagai biaya untuk mendukung proses belajar saya. Biaya terbesar saya selama kuliah adalah UKT atau uang semester yang dibayar tiap 6 bulan. Selain itu, saya juga memiliki biaya pembelian buku, alat tulis, dan paket internet untuk kebutuhan kuliah online. Kemudian biaya transportasi ini adalah konsumsi harian, serta kegiatan kampus juga menjadi bagian dari pengeluaran saya. Kemudian biaya sewa kos dan kebutuhan sehari-hari menjadi komponen penting. Saya juga mengeluarkan biaya untuk membeli bahan print atau tugas ketika saya perlukan yang diberikan oleh dosen. Jadi itulah tadi bisnis model kanvas dari 9 komponen. Kemudian kita lanjut pada
kesimpulan atau pelajaran yang dapat saya ambil dari pembuatan BMC ini. Jadi BMC ini dapat membantu saya memahami bahwa sebagai mahasiswa saya perlu mengelola aktivitas, sumber daya, dan waktu secara terarah. Kemudian BMC juga ini menunjukkan siapa saja yang menerima manfaat dari kegiatan saya sebagai mahasiswa, kemudian nilai apa yang bisa saya berikan, serta dukungan apa yang saya butuhkan saat menjalani perkuliahan. Kemudian dapat kita katakan bahwa secara keseluruhan BMC atau Business Model Canvas ini mengajarkan saya pentingnya perencanaan dan manajemen diri agar proses belajar lebih efektif dan tujuan akademiknya itu dapat tercapai di tepat waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bisnis model Canvas dari 9 komponen dan eh, pelajaran yang dapat saya ambil dari pembuatan PMC. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.